فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Kemarin para umat paham ini al-muta'ajjab minhu. Jadi untuk menyederhanakannya kita urut. Al-muta'ajjib siapa? Isim fa'il artinya apa? Yang mengagumi. Al-muta'ajjab isim maf'ul yang dikagumi. Al-muta'ajjab minhu sesuatu yang barang itu dikagumi dari sesuatu tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber sesuatu yang mengagumkan itu. Al-muta'ajjab minhu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diurut gitu. Al-muta'ajjib pakai kasroh adalah isim fa'il yang kagum, orang yang kagum. Al-muta'ajjab isim maf'ul yang dikagumi. Al-muta'ajjab minhu adalah sesuatu yang dikagumi tadi darinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-muta'ajjab minhu ini adalah satu istilah. Seperti al-maf'ulu bihi itu satu istilah. Karena kalau kita bedakan, berarti lah untuk wa inna ma udhifa ila Allah ta'ala qasdan li'idharil muta'ajjab minhu. Kalau ini kita pisahkan, berarti li'idharil muta'ajjab, untuk menampakkan sesuatu yang dikagumi. Enggak cocok. Enggak cocok. Wa inna ma udhifa ila Allah ta'ala qasdan li'idharil muta'ajjab minhu. Kalau enggak kita artikan jadi satu, enggak tembus. Coba kita artikan jadi satu. Wa inna ma udhifa ila Allah, hanya saja pujian ini atau daruhu disandarkan, dihubungkan kepada Allah. Tujuannya adalah untuk menampakkan sumber yang dikagumi. Muta'ajjab minhu. Tapi kalau muta'ajjab ini kita potong, muta'ajjab toh. Wa inna ma udhifa ila Allah ta'ala, hanya saja disandarkan kepada Allah. Tujuannya adalah untuk menampakkan sesuatu yang dikagumi. Gak bisa, harus digandeng dengan min jadi satu. Harus digandeng dengan muta'ajjab minhu ini jadi satu. Semuanya sampai itu. Jadi muta'ajjab minhu ini satu istilah. Seperti maf'ul bi, maf'ul ajli, itu satu istilah. Kalau dipotong maknanya jadi lain. Kalau dipotong maknanya jadi lain. Maf'ul bi adalah sesuatu yang dikenai perbuatan. Kalau maf'ul dipotong maf'ul toh, sesuatu yang dilakukan. Lain, yang dilakukan adalah perbuatan, masdar. Yang dilakukan itu adalah masdar, bukan maf'ul bi. Jadi itu adalah kesatuan yang enggak boleh dipotong. Kalau dipotong maknanya lain. Seperti al-mubtada, itu aslinya adalah al-mubtada bih, sesuatu yang dimulai dengannya. Al-mubtadi adalah seorang yang berbicara. Al-mubtada adalah al-kalam, isim maf'ulnya adalah kalam. Al-mubtada bih, sesuatu yang dipakai untuk mengawali kalam, yaitu al-mubtada. Jadi al-mubtada itu aslinya adalah al-mubtada bih, sesuatu yang dimulai dengannya suatu ucapan. Itu. Awalan? Itu.
Kalau itu saya paham, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wala yakunu tamyizu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalami bil ma'nal mutaqaddimi fil hal. Dan tamyiz di antara hukumnya adalah tidak boleh kecuali nakirah. Dan juga tidak bisa kecuali setelah sempurnanya ucapan. Apa maknanya sempurnanya ucapan? Bil ma'nal mutaqaddim, dengan makna yang sudah terdahulu dalam pembahasan hal. Maknanya sempurnanya kalam itu adalah sudah sempurna rukunnya, musnad dan musnad ilaihnya. Walaupun bukan berarti sempurna itu bisa ditinggalkan. Tidak, bukan maknanya sempurna itu. Qala syari qawluhu wa la yakunu tamyizu illa nakiratan. At-tamyizu kal hal la yakunu illa nakiratan kama taqaddama fi jamil amthilah. Tamyiz itu dalam masalah ini sama seperti hal, tidak bisa dia kecuali dalam keadaan nakirah, sebagaimana yang terdahulu dalam semua contoh. Fa in jaa bi lafdzil ma'rifati uwila binakiratin. Kalau dia sampai ada datang tamyiz dengan lafaz ma'rifah, maka ditakwil dengan nakirah. Kaqauli syairi dhamir haknya itu lebihan. Kaqauli syairi, syair ini sudah pernah kita jelaskan secara detail di Tuhfah Ushobiyah. Awalnya adalah ra'aitu kalamma an arafta wujuhana sodatta watiktan nafsa ya qaisu an amri. Ra'aituka lamma an arafta wujuhana sodatta watiktan nafsa ya qaisu an amri. Ra'aituka, aku melihatmu. Maf'ul bi keduanya adalah sodatta. Tatkala kau mengetahui pembesar kami, aku melihatmu sodatta, berpaling mundur. Watibtan nafsaya qaisu, dan kau wahai Qais menjadi bahagia, menjadi hatimu menjadi terobati dari dendam kepada Amr an amri. Watibtan nafsaya qaisu an amri. Kau wahai Qais akhirnya menjadi puas dari dendamnya Amr, membalas dendamnya Amr. Syahidnya adalah watibta an-nafsa. An-nafsa di sini ma'rifah, dia sebagai tamyiz, maka ditakwil dengan nakirah, ai nafsan. Fa'al zaidah, maka al di sini tidaklah mu'arrifah, tidak pula yang lain, tapi al zaidah. Hadza madhabul basriyin wa huwa shahih, adalah madhabnya basriyin, yaitu tamyiz harus nakirah. Dan itulah yang sahih. Wa ajazal kufiyun ta'rifahu. Orang-orang Kufi sebagaimana biasa mereka membolehkan tamyiz itu ma'rifah. Tamassukan bi dhahiri hadzal baiti, karena berpegang teguh dengan dohir dari bait syair ini, tanpa mentakwil, tanpa mengarahkan. Udah langsung pakai dohir bait ini, akhirnya mereka berdalil boleh tamyiz itu ma'rifah. Wa qawluhu, adapun ucapannya wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, tamyiz itu tidak bisa kecuali setelah sempurnanya jumlah. Ai an yaqa'a ba'da jumlatin tammatin, tamyiz itu jatuh setelah jumlah yang sempurna. Maknanya rukun kalam sudah ada musnad dan musnad ilaihnya. Kalau jumlah fi'liyah ya sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Kalau jumlah ismiyah sudah ada mubtada dan khobarnya. Wa in tawaqqafa husulul faidati alaihi, meskipun faedah itu terhenti, nunggu dia. Jadi maknanya setelah sempurna itu bukan berarti dia kehadirannya tak dianggap dan tak dibutuhkan. Kadang dia bukan penyempurna, tapi tanpanya ucapan tak bisa difahami. Itu makna penyempurna kalam di sini. Jadi makna penyempurna itu bukan berarti
bisa dihindari atau bisa dilupakan, bisa ditinggalkan. Kadang dia bukan rukun, memang dia bukan pilar, bukan tujuan utama dalam sebuah pembicaraan, tapi tanpanya pembicaraan tidak bisa difahami. Maka itu makna wa in tawaqqafa husulul faidah, meskipun ternyata terhasilkannya faedah itu terhenti, nunggu dia. Jadi maknanya itu walaupun dia itu bukanlah rukun, tapi kadang ditunggu-tunggu. Meskipun bukan pemain inti, kadang ditunggu-tunggu, nggak bisa difahami kalau nggak ada dia. Itu makna ba'da tamamil kalam, tidak selamanya yang setelah tamamul kalam itu selalu tidak dianggap. Waqad yaqa'u qabla tamamil kalam, kadang juga tamyiz jatuh sebelum sempurnanya kalam. Hanya masalah susunan saja ini sebenarnya. Nahwu isyruna dirhaman indi, isyruna mubtada, belum ada khabarnya tapi sudah ada tamyiznya. Baru indi itu muta'alliq dengan kainun. Isyruna dirhaman kainun indi. Qalahul faqihi, ini faedah dari faqih. Ya, kalau susunannya seperti ini ya. Kalau susunannya seperti ini ya, dia kalau memang penyempurna mubtada ya nunggu ada dia dulu baru ada khabar. Itu. Ini jarang terjadi, seperti ini jarang terjadi. Tergantung. Kalau itu dia termasuk perangkatnya mubtada, gandengan mubtada yang menyempurnakan makna mubtada, ya disempurnakan dulu makna mubtada baru diberi khabar. Isyruna ini mubtada dirhaman sebagai tamyiz dari isyruna. Ini jatuh sebelum tamamul kalam. Qala al-musannif wan nasibu li tamyizid dzati al-mubhamati tilka dzatu. Sekarang yang terakhir yang menasabkan tamyiz, kalau itu tamyiz dzat yang mubhamah, dzat yang belum jelas, ya tilka dzat, ya dzat itu sendiri amilnya. Sekarang yang mengambil tamyiz itu apa? Kalau dia adalah tamyiz dzat, maka dia itulah amilnya. Dzat tadi itu amilnya. Jadi seperti isyruna dirhaman, ini kan tamyiz dzat, tamyiz mufrad, maka ya dirhaman masuk dengan isyrun. Gitu. Wali tamyizin nisbati al-fi'lu al-musnadu. Kalau tamyiz nisbah ya fi'il yang disandarkan atau khobar. Kan al-fi'lu ini kan enggak mesti susunannya, kan enggak mesti jumlah fi'liyah loh. Kadang jumlah ismiyah juga toh. Ya, yang bermakna fi'il tadi itu. Wali tamyizin nisbati al-fi'lu, adapun untuk yang mengambil tamyiz nisbah adalah fi'il yang disandarkan. Ya tergantung. Kalau susunannya jumlah ismiyah berarti ya khobarnya. Kalau susunannya jumlah ismiyah berarti khobar. Enggak harus fi'il ini. Ucapan fi'il sini enggak harus. Kalau susunannya jumlah ismiyah ya khobarnya tadi itu. Kemudian hukum berikutnya wala yataqaddamu tamyizu ala amilihi mutlaqan, dan tamyiz enggak bisa mendahului amilnya secara mutlak, secara paten. Wallahu a'lam. Wala syari qalu wan nasibu lit tamyizi ila akhirih an-nasibu lit tamyizi in kana mufradan huwa dzalika al-ismu al-mubhamu bila khilafin qala al-asmuni. Sekarang yang mengambil tamyiz, kalau dia itu adalah tamyiz mufrad, maka ya isim yang sebelum tamyiz itu, isim yang mubham itu bila khilafin ini sepakat tanpa ada khilaf, dinukilkan oleh al-asmuni. Wa inna ma sahha amaluhu fihi, lah kok bisa? Oh dia itu bukan fi'il, bukan peristiwa, bukan hadas, kok beramal nasab. Nah ini kalau yang ini alasan ini adalah buatannya para nuhah. Wa inna ma sahha amaluhu fihi, kok bisa hanya saja sah dibenarkan isim tadi beramal pada
tamyiz wa in kana jamidan, meskipun zat tadi wa in kana ini adalah zatnya, wa in kana walaupun zat tadi adalah jamid, isrun jamid, dia bukan maknanya bukan hadas, bukan peristiwa. Karena li'annahu syabihun bismil fa'ili, karena dia itu kembali kepada, jadi gini, wa inna ma sahha amaluhu, kembali ke apa? Al ismu al mubham, fihi balik ke mana? Ke tamyiz. Kenapa kok bisa isim mubham tadi beramal pada tamyiz gitu loh? Walaupun isim mubham tadi wa in kana jamidan, balik juga ke isim mubham. Walaupun isim mubham tadi adalah jamid, kok bisa dianahu balik ke isim mubham tadi. Syabihun bismil fa'il, karena dia serupa dengan isim fa'il. Ini alasan ini otak-atik aja ini. Saya sendiri enggak masuk. Karena dia serupa dengan isim fa'il. Ya kalau seperti isrin, ya kayak doribin. Lah kalau seperti ritlan atau khotamun, zaban, mana serupa? Wali'annahu talibun lahu fil makna, dan dikarenakan isim mubham tadi memang meminta, menuntut tamyiz secara makna. Fanahu isrina dirhaman syabihun bidharibina zaidan. Maka seperti isrina dirhaman itu sama dengan, mirip dengan dharibina zaidan. Ini otak-atik saja. Wa nahu radlin zaidan syabihun bidharibin amron. Ini juga otak-atik. Fil ismiyati, sisi serupanya adalah sama-sama isim, wa talabil maknawi, dan sama-sama menuntut secara makna. Nah, ini alasan kayak gini mana bisa? Enggak paten. Ini adalah alasan yang tidak akurat. Wakila ghairu dzalik, ada juga yang mengatakan selain itu. Ya yes, pokoknya dicari-cari karena enggak ada amil ya situ gitu. Itu kalau tamyiz mufrad. Tamyiz mufrad amilnya adalah isim mubham itu sendiri. Nampaknya yang lebih masuk akal ya ini. Talibun lahu fil makna, sama-sama menuntut makna, sama-sama menuntut tamyiz ini. Wa in kana nisbatan, tapi kalau tamyiznya itu tamyiz nisbah, fanasibu lahu inda sibawaihi wa muwafiqihi al-fi'lu aw shibhuhu. Kalau tamyiznya nisbah, kita beralih kepada tamyiz jumlah, maka yang menasabkan tamyiz tersebut menurut Sibawai dan para pendukungnya adalah fi'il dan yang serupa dengan fi'il tadi. Nah ini dijelaskan di sini. Al-fi'lu aw shibhu, tadi kan di dalam matan kan cuma fi'il saja kan. Nah ini yang sudah saya jelaskan tadi, al-fi'lu aw shibhuhu. Tergantung kalau fi'il ya fi'il, kalau isim ya isim. Nahu taba Muhammadun nafsan. Muhammad itu menjadi bagus jiwanya, menjadi puas. Maka nafsan adalah diambil oleh tauba fi'il. Itu kalau jumlahnya fi'liyah. Kalau jumlahnya ismiyah, Zaidun mutasabbibun arokon. Maka arokon mansub dengan mutasabbibun. Karena mutasabbibun adalah musnad, dia itu khobar. Tauba nafsu, tauba Muhammadun musnad ilaih, tauba musnad. Ini tentang amilnya tamyiz. Pokoknya sekarang wala yataqaddamu tamyizu ala amili mutlaqon. Tamyiz tidak bisa mendahului amilnya secara mutlak. Ai jamidan kana au mutasarrifan. Makna mutlak di sini adalah baik itu adalah baik amilnya itu ai jamidan. Ini balik kepada amil. Baik yang amil jamid yaitu tadi tamyiz mufrad, au mutasarrifan, ini adalah tamyiz yang nisbah, Pak. Ya kan? Jamidan isim jamid
Kan amilnya tamyiz kan ada dua. Kalau dia tamyiz mufrad, maka amilnya apa? Isim mubham tadi. Kalau dia itu tamyiz nisbah, maka fi'il atau yang serupa dengan fi'il. Maka sini dikatakan, nah, amilnya tadi nggak boleh didahului. Baik itu amil yang berupa isim mubham ataupun amil yang berupa fi'il atau yang berupa syabih dengan fi'il tadi. Tahu kan? Tak urut lagi sekarang. Gimana cara ngurutnya? Tamyiz kan ada dua. Tamyiz apa? Mufrad sama tamyiz jumlah. Kita kan bahas tamyiz itu boleh nggak mendahului amilnya? Ya kan harus kita rinci dulu. Amil yang mana? Karena kan tamyiz ada dua, tamyiz mufrad sama tamyiz nisbah. Tamyiz mufrad sama tamyiz jumlah. Kalau tamyiz mufrad, amilnya adalah isim mubham. Dan isim mubham itulah yang disebut di sini sebagai jamid. Kalau tamyiznya tamyiz jumlah, berarti kan amilnya adalah mutasharrif, ya kan? Kalau tamyiznya jumlah, berarti kan amilnya adalah fi'il atau masdar atau yang semisalnya, ya kan? Berarti kan yang mutasharrifan. Jadi ai jamidan kana mutasharrifan ini balik kepada amil. Itulah makna mutlakon, nggak boleh mendahului amilnya secara mutlak, baik yang amil jamid ataupun amil yang mutasharrif, yang mustaq. Jamid lawannya mustaq. Fala yuqalu fi nahwi indi ishruna kitaban wa taba Muhammadun nafsan. Indi ishruna kitaban yang tamyiz yang mufrad, yang amilnya jamid. Taba Muhammadun nafsan ini yang tamyiz jumlah, yang amilnya mutasharrif. Enggak boleh dikatakan dalam dua contoh ini dibuat contoh salah. Indi kitaban ishruna. Kitaban menyalip mendahului ishrun, padahal ishrun adalah amilnya. Wa nafsan toba Muhammadun. Dan juga nggak boleh contohnya dibalik, nafsan toba Muhammadun, nggak boleh. Apa fungsi merinci ini? Sebenarnya kan secara mutlak kan nggak perlu dirinci. Nah, ternyata di sini syarih yang mensyarah ini merinci dan menjelaskan secara detail ini karena ada perbedaan hukum, yaitu wal awwalu bittifaqin. Kalau yang pertama yaitu tamyiz yang mufrad, yang jamid, itu ittifaq. Semua ulama mengatakan tidak boleh tamyiz mendahului amilnya yang jamid. Ini muttafaq. Makanya dirinci. Kalau nggak ada perbedaan hukum ini ngapain dirinci? Mutlakon wis kabeh. Tapi ternyata dari perincian ini bisa kita rinci juga tentang perbedaan hukumnya. Tidak bolehnya mendahului yang amil mubham ini ternyata bittifaq wa tsani ala khilafin. Sedangkan yang kedua yaitu nafsan toba Muhammadun, ini ternyata masih ada khilaf. Paham? Paham? Famadhabu Sibawaihi wal jumhuri al-man'u. Madhabnya Sibawai dan madhabnya jumhur seperti nafsan toba Muhammadun ini nggak boleh. Harus toba Muhammadun nafsan. Nggak boleh dibalik tamyiznya dulu. Ini madhabnya jumhur dan Sibawai. Li'anna al-ghorda minat tamyizi raf'ul ibhamil hasili fid dzat atau fin nisbah. Karena tujuan dari mendatangkan tamyiz adalah mengangkat kesamaran yang terjadi pada zat atau dalam penyandaran. Fataqdimu alaihi yunafi hadzal maqsuda. Maka sekarang lihat tujuannya tamyiz apa? Kan untuk mengangkat kesamaran, tahu lawung tujuannya untuk mengangkat samar, kok belum ada samar kok wis ngangkat disian. Apa yang diangkat? Fataqdimu alaihi, maka mendahulukan tamyiz sebelum amilnya
yunafi hadzal maqsuda, ini meniadakan maksud tadi. Didatangkannya tamyiz adalah untuk mengangkat kesamaran. Lah kesamaran itu ada pada amil. Lah amilnya belum ada kok. Wis didatangkan pengangkat kesamarannya. Wa amma taqdimu alaihi fi qouli syair, adapun didahulukannya tamyiz daripada amil di dalam ucapannya seorang penyair. Awalnya itu atahjuru laila bil firaqi habibaha wa ma kana nafsan bil firaqi tatibu. Atahjuru laila bil firaqi habibaha wa ma kana nafsan bil firaqi tatibu. Apakah mungkin Laila akan menghajar kekasihnya dengan cara berpisah, padahal dia tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa nyaman dengan perpisahan. Dia sendiri kalau dipisah orang, dia sendiri kalau dijauhi orang, nggak enak kan? Masa dia mau menjauhi orang? Wa makana nafsan bil firaqi tatibu. Maka di sini mudzakkar walaupun baliknya kepada Laila karena diartikan nafi gitu saja. Wa ma tatibu nafsan bil firaqi. Jadi balik kepada Laila. Laila sendiri loh nggak pernah merasa nyaman dengan perpisahan. Kok dia mau menghajar, mau memberi pelajaran kekasihnya dengan cara berpisah. Dia sendiri kesakitan ketika dipisahi, ketika dijauhi. Masa dia mau menjauhi kekasihnya? Atahjuru Laila bil firaqi habibaha wa ma kana nafsan bil firaqi tatibu. Wa qaulil akhar, dan ucapan penyair yang lain, dayya'tu hazmi fi ibtiadi al-amala. Dayya'tu hazmi fi ibadi al-amala. Ibadi masdar dari ab'ada yub'idu, kemudian mudhaf kepada ya mutakallim. Ibadi al-amala, pakai alif lam tapi ada alif di belakangnya, al-amala dalam syair. Wa ma ir'awaitu wa syaiban ra'sis ta'ala. Dayya'tu hazmi, aku sia-siakan semangatku, tekadku dalam rangka atau di dalam menjauhkan angan-angan, dalam jauhnya angan-anganku. Jadi orang dengan menjauhkan angan-angan itu dia akan menyia-nyiakan semangat dan tekad yang bulat. Karena kalau dia angan-angannya jauh, berangan-angan hidup panjang, akhirnya nyantai di masa mudanya. Akhirnya dia tidak semangat gara-gara punya cita-cita dan angan-angan yang panjang. Orang yang punya angan-angan panjang hidup, dia akan menyia-nyiakan akhiratnya. Dayya'tu hazmi, ku sia-siakan semangatku fi ibadil amala, di dalam jauhnya angan-anganku, dalam menjauhkannya aku kepada angan-angan itu. Wa ma ir'awaitu, dan aku tidak kembali. Ir'awa yar'awi itu kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada seharusnya yang, kepada sesuatu yang seharusnya tetapi dikembali, itu namanya ir'awa. Ir'awa itu kembali kepada yang semestinya, kembali kepada sesuatu yang semestinya. Wama ir'awaitu, dan aku tidak kembali ke jalanku, padahal roksi ista'ala, ubanku telah menyala di kepala, padahal uban telah menyala di kepala. Istuwek gak balik-balik gitu. Istuwek gak sadar-sadar. Dia telah menyia-nyiakan semangat di masa mudanya dan akhirnya menyesal
di masa tua. Di masa tua pun dia belum bisa kembali. Wama ir'awa itu. Jadi ini adalah penyesalan yang bertubi-tubi. Yang hilang yaitu semangat. Di masa muda sudah nggak bisa lagi diambil. Dan yang untuk tersisa pun dia masih belum mampu memperbaiki. Masa muda telah hilang, masa tua belum baik. Acur wis. Yang hilang nggak kembali, yang di depan mata belum lagi diperbaiki. Maka ini bait syair untuk ucapan penyesalan. Doya tu hazmi fi ibadil amala, yang sudah telah kusia-siakan. Kemudian yang belum, di masa tuaku, aku pun masih belum bisa kembali. Mahir awa itu wa syaiban ra'sis ta'ala. Syaiban sebagai tamyiz dari ista'ala. Nah, ini mendahului tamyiz. Tadi juga nafsan juga mendahului tatibu. Nah, bagaimana takwilnya? Adapun tamyiz yang mendahului dalam dua bait syair ini maka fadorurotun. Ini jawabnya wa amma taqdimu alaihi fi qouli syairi fadorurotun. Maka ini adalah darurat syair. Wa ajaza dzalika akharun. Tadi kan pendapatnya Sibawayh dan jumhur. Adapun ulama yang lain membolehkan mendahuluinya tamyiz kalau tamyiz nisbah. Kalau tamyiz mufrad sepakat. Ingat, yang diperselisihkan adalah tamyiz nisbah. Kalau tamyiz mufrad sepakat. Sebagian ulama membolehkan ala kiasan karena mengkiaskan ala sairil fudlat kepada seluruh fudlah al-mansubah bi fi'lin mutasarrifin, mengkiaskan kepada seluruh fudlat yang mansub dengan fi'il yang mutasarrif, semuanya bisa didahulukan kok. Apa yang mencegah? Wa tamassukan bima sumi'a minhu, dan berpegang teguh dengan apa yang pernah didengar dari didahulukannya tamyiz atas fi'il yang mutasarrif. Wa tamassukan bima sumi'a minhu, dan karena berpegang teguh dengan apa yang pernah didengar dari orang Arab. Kalau tadi kan ditakwil atau dikatakan daruroh. Madhabnya Sibawayh dan jumhur kan mengatakan itu daruroh. Kalau yang lain gak daruroh, memang boleh gitu. Faedah qala musarrih, berkata Al-Azhari, wattafaqal jami'u ala jawazi taqdimi tamyizi 'ala al-mumayyaz idza kana al-amilu mutaqaddiman. Nah, yang enggak boleh tadi kan tamyiz menyalip amil, mendahului amil. Tapi kalau cuma mendahului yang ditamyizi, maka seluruh ulama sepakat boleh mendahulukannya tamyiz atas mumayyaznya. Syaratnya kalau amilnya terdahulu, idza kana al-amilu mutaqaddiman. Nahu tawba nafsan Zaidun. Tawba nafsan Zaidun, nafsan ini mendahului apa? Zaidun. Zaidun itu mumayyaz. Zaidun mumayyaz. Amilnya mana toh? Tawba. Qalahu Ibnu Doi, hal itu dikatakan oleh Ibnu Doi. Ini pun muskil. Karena nafsan ini mana dia mentamyiz Zaid? Ini kan mentamyiz Toba. Faedah ini agak rumit, agak bermasalah. Kenapa? Paham nggak? Nafsan ini kan bukan tamyiz mufrad, dia kan nggak menjelaskan samarnya Zaid, kan menjelaskan samarnya nisbah. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai alasan di sini memisahkan antara mumayyaz dengan amil, karena mumayyaz dengan amil ya sama di sini.
Karena di sini yang ditamyiz bukan cuma Zaid toh. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti saja. Tauba nafsan Zaidun. Bi'tibar Zaid itu adalah sesuatu yang dijelaskan. Padahal kan sudah kita tahu menjelaskannya kan yang samar bukan Zaidunnya. Yang samar kan nisbahnya. Mumayyiz itu yang dijelaskan, mumayyiz yang menjelaskan. Tamyiz itulah mumayyiz. Jadi tamyiz itu sebenarnya mumayyiz yang menjelaskan. Saya selesai masalah tamyiz. Mana yang belum jelas kita tamyizi. Mana yang belum jelas biar kita buatkan tamyiz. Mana kan? Yang belum jelas? Mana? Yang belum jelas masa depannya. Kalau masa depan nggak tahu saya, Bang. Ya kan? Umat mana yang belum jelas? Bani? Mumayyiz sama tamyiz. Mumayyiz sama amil sudah berbeda. Ya kalau secara dhahir ucapan ini ya beda, tapi kan gimana bedakannya? Mumayyiz itu yang dijelaskan ya kan, yang dijelaskan di sini mana? Seperti kalau tamyiz mufrad ya kan, isrun dirhaman, dirhaman tamyiz. Mumayyiznya mana? Isrun ya amilnya itu. Kalau tauba nafsan ini ya Zaid mumayyiznya tauba amil. oh iya kalau secara penjelasan ini ya, cuma secara diterima itu saya masih belum menerima itu. Ya Zaid ini mumayyiz. Zaid ini mumayyiz. Tauba ini amil. Maka nafsan ini boleh mendahului mumayyiz asal amilnya masih tetap di depan. Tauba nafsan Zaidun. Tasob baba arokun, tasob baba arokun Zaidun. Ya wis enggak apa-apa gini aja. Yang dewek iki melok ulama nahwu. Cuma kan kalau kita rinci lagi kemarin kan apa? Yang dijelaskan kan bukan zat kan, yang dijelaskan kan nisbah samarnya. Nah samarnya ini kan masih jumlah semuanya. Gitu loh. Jadi kalau secara pemahaman kita ya nafsan ini enggak ndahului mumayyiz namanya, nengai. Gitu? Nengai. Oh yang dijelaskan jumlahnya, nengai jumlah ini namanya. Ini nengai jumlah namanya. Baik, kalau sudah dipahami ya situ aja dulu. Atau masuk bab mustasna? Ya. Numpuk-numpuk aja. Numpuk-numpuk aja. Numpuk-numpuk nanti. Cuma numpuk-numpuk ya wes. Dikit-dikit yang penting paham insyaallah taala. Daripada banyak tapi paham ya kan? Mending sedikit tapi enggak Baik, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Belajar itu kalau nggak diselingi, belajar nahwu nggak diselingi sambil guyu-guyu ini, isa-isa brondol nanti.